Saya record. Ya, lanjut ya tadi ya. Plain text dengan hypertext tadi. Nah, skemanya ini kan tadi ya, equivalennya menjadi seperti ini ya, decryption, encryption, plain text ya. Oh, ini harusnya C ini hypertext nih ya. Ini salah satunya harusnya C atau P nih. Nah, skema proses deskripsi dengan dekripsi dan enkripsi ya. Tadi sama ya prosesnya ya. Ini plain ya, plain text hypertext di encrypt. Nah, kalau ini dengan penggunaan key ya. Nah, proses enkripsi ini dengan menggunakan key. Kemudian plain text juga sama ketika mau di decrypt kebalikannya berarti dari hypertext menjadi plain text dengan proses dekripsi. Key-nya adalah kunci. Ya, apabila kunci enkripsi sama dengan kunci dekripsi, maka sistem kriptografinya disebut sistem simetris tadi ya kan kalau sama. Karena kan sistemnya sama simetris. Nah, kalau berbeda berarti asimetris. Ya. Nah, kemudian dan algoritma kriptografinya disebut dengan algoritma simetris atau algoritma konvensional. Ya. Contohnya algoritma DES, data encryption standar. Ya, tadi udah dijelasin di atas ya tadi contoh-contoh algoritma dengan simetris. Nah, penggunaan simetris ya, yang pertama ya, ini kita pakai dengan chipper substitusi ya. Nah, di chipper substitusi ini ada monoalfabet, polyalfabet, monograf atau unilateral, dan poligraf multilateral. Ya, yang kedua chipper transposisi. Ya, jadi transposisi kan pemindahan. Kalau substitusi penggantian gitu atau perubahan. Ya, nah ini chipper substitusi secara monoalfabet. Ya, setiap karakter chipper text menggantikan satu macam karakter di plain text-nya. Ya, ini secara monoalfabet, jadi hanya satu, menggantikan satu macam karakter plain text. Nah, sedangkan polyalfabet, ya, ciphertext menggantikan lebih dari satu macam, karena poly, banyak. Ya, nah, monograf atau unilateral, nah ini satu enkripsi dilakukan terhadap satu karakter plain text. Ya, mono berarti kan satu. Nah, sedangkan poligraf, ya, satu enkripsi dilakukan terhadap lebih dari satu karakter plain text. Nah, itu chipper substitusi. Nah, chipper substitusi menurut Caesar chipper ya ini ya namanya ini bahasanya ini dengan chipper, chipper substitusi. Jadi contoh gini, tiap huruf alfabet ya kita menggeser tiga huruf ke kanan. Jadi penggeserannya ini kan A B C D ya A B C D E F G ini alfabetnya atasnya nih. Ya, kemudian karena chipper substitusi penggeseran ya, jadi D E F G, nah, jadi dia memang tiga ke kanan, D E F G H I J K L M N O P Q seterusnya, gitu. Jadi digeser tiga huruf ke kanan. Contoh awasi Asterix dan temannya Obelix. Ya, jadi A ini kan berarti tadinya kan, nah jadi plain text-nya A, A, B, C, D ya. Nah, chipper text-nya menjadi D, Z, D. Nah, karena A ini kan berubah ya, dan jadinya D ya. Terus berikutnya W. W itu tadinya jadi apa W? W itu adalah Z. Nah, kemudian A. A itu apa? D lagi. S. S itu apa? V. Ya. I itu apa di sini? I itu adalah L. Gitu. Contoh plain text nih, chipper text-nya. Jadi ketika dijadikan chipper text ini hurufnya D, Z, D, L, D, Y, W, segala macam ya. Nah ini dengan konsep chipper substitusi. Ya, chipper substitusi tiap huruf alfabet digeser tiga huruf ke kanan. Ini sesuai dengan instruksinya juga. Ya. Kemudian masih lanjut di sini.
Dalam prakteknya, cippertext dikelompokkan ke dalam kelompok n huruf. Ya, misalkan kelompok 4 huruf. Ya, contoh di sini DZDV. Jadi dibagi-bagi 4 4 4 4. Ya, jadi kan kalau misalkan di sini awasi asterix ini kan pasti kan banyak nih ya. Nah, ini kan sesuai dengan ininya kan. Jadi kita sesuai dengan bahasa ininya dulu. Ya. Nah, ketika dikelompokkan ya jadi bagi 4 4 jadi 4 4 huruf 4 huruf dibagi dalam 4 4 huruf. Atau bisa juga membuang semua spasi. Ya, jadi nggak pakai spasi jadi langsung. Ya, tujuannya agar kriptanalisis menjadi lebih sulit. Ya, jadi tujuannya supaya lebih sulit bagi yang orang ngebacanya nih. Ya, supaya pada saat orang pengen tahu nih isinya apa sih sebenarnya gitu ya. Ya, isi plain text-nya. Nah, secara chipper substitusi ini ya eh, dengan V-general chipper ya. Sama ya tadi chipper substitusi tadi kan dengan si konsep Caesar chipper ya. Sekarang menurut konsepnya V-general chipper ya. Nah, termasuk ke dalam chipper abjad majemuk polyalphabetic substitution chipper. Ya, algoritma tersebut baru dikenal luas tahun 200 tahun kemudian yang oleh penemunya chipper tersebut kemudian dinamakan Vigenary chipper. Yang kemudian Vigenary chipper ini menggunakan bujur sangkar Vigenary untuk melakukan encrypts. Ya, setiap baris di dalam bujur sangkar menyatakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dengan Caesar chipper. Jadi kan kelanjutan dari konsepnya si Caesar chipper ya. Lalu berikutnya di Vigenary chipper ini. Nah, cara substitusinya dia membuatkan dalam bentuk alfabet di dalam sebuah kotak bujur sangkar. Ya, sebentar saya hapus ini dulu. Nah, eh, konsepnya dia dalam bentuk ini ya, ini A, B, C, D. A, B, C, D, E, F, G ini dalam tulisnya A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Terus digeser lagi B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, sampai A. Ini terus digeser lagi dari C. Terus digeser lagi dari D, E, dari F, dan seterusnya sampai dari Z. Z, A, B, C, D, E, F, G. Jadi dia membuatkan dalam bentuk ini. Plain text-nya atas. Nah ini key-nya ini dari sini. Ini key-nya kuncinya. Ya tetap A B C D E F G H I J K L M N. Nah, tapi kesininya beda lagi digeser. Sama substitusi juga modelnya, ya. Nah, nah lanjut ya di sini penerapannya. Ini plain text. This plain text. Ya kuncinya, ya kuncinya SONY gitu ya. Nah jadinya LV. Nah kita lihat di sini sesuai nggak ya sesuai nggak dengan dari bujur sangkar yang tadi ya ya jadi huruf T ya sorry saya close dulu. Kita lihat ya this plain text. Saya pakai whiteboard. Suara siapa itu? Sudah. Saya buatkan di sini aja ya. Nah, tadi this plain text. Hmm. Di sini nanti di sini ya. Kita buat.
Terus, pakai ini saya kurang bagus. Gini aja deh. Pakai notepad aja ya enaknya ya. Seperti inilah. Nanti saya sampingin notepad di sini. Terlihat sini. Display text. Ya. Dengan kuncinya S ya. S tadi itu adalah eh Sony-nya LVVQ ya. T ini plain text. T di sini di huruf S ya. Kita baca dari sini kan Sony. Kunci ini adalah Sony. Jadi di sini T ya, di sini S ya. Ketika ditarik, tret, di atasnya huruf T, maka jadinya huruf L gitu. Ya, jadi huruf L. Itu ya, L. Ini saya buat caps lock deh. This plain text. Nah, key-nya adalah Sony, Sony, Sony gitu ya. Bener nggak? Jadi kan ketika ditarik, Sony itu kan huruf depannya S. Ya, kita ketemukan antara T dan S menjadi L. Sini L. Kemudian setelah Sony kan SO. Ya, O. Berarti plain text-nya H, K-nya itu O. Plain text-nya H, ini plain text-nya H, key-nya adalah O. Ya, ketika ditarik sini, berarti ketemunya adalah huruf V. Ya, ketemunya adalah huruf V. Nah, kemudian I. I itu berarti plain text-nya I. Ingat, plain text-nya I. Ya, kemudian key-nya adalah N. Ya, plain text-nya I, key-nya adalah N. I, N. Ya, jadi adalah huruf V. V yang ketemu di sini berarti V. Ya, begitu terus sampai dibentuknya jadi menjadi ini LVVK ya, LVVK tuh, kemudian HZNG ya, FHRVL tuh ya. Nah, jadi jika panjang kunci lebih pendek daripada kunci plain text ya maka diulang. Nah, kuncinya ini kan Sony. Nah, ternyata kan kalimatnya kan banyak sini ya. Katanya ini ada dua kata. Ya, satu kalimat ada dua kata. Maka diulang-ulang. Kuncinya Sony berarti diulang-ulang aja terus. Sony, Sony, sampai ini S. Ya, berarti lihat dari kuncinya. Kalau kuncinya cuma satu kata, berarti diulang. Sesuai dengan panjang plain text-nya. Gitu. Ya. Paham? Paham nggak? Nah, contoh kalau secara perhitungan, misalkan gini. Nah, pada dasarnya step enkripsi huruf adalah sesar cipta dengan kunci yang berbeda-beda. Ya, kuncinya berbeda. Ya, ini aksen ini ya, C ya, cippertext dari T aksen ya. T ini T aksen ditambah S. Ya, mod 26 sama dengan L. Ya, jadi misalkan T ini adalah 19 ya. Nah, dihitung huruf T itu dari kan alfabet ya, A B C D E F G. Nah, kalau misalkan ditulis dari huruf 0. Nah, ini kita berikutnya ya. Kenapa sih kok huruf T bisa 19? Tuh ya, jadi kalau misalkan diurutkan, huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam indeks, ini kan dia dimulai dari 0.
A ini 0, B ini 1, C ini 2, E ini 3, F 4, G 5, H 6, I 7, ini 8, 9, 10, terus M jadinya 11, N ini 12, ya. Lanjut, O ini adalah 13, P ini ya, P ini 14, dan seterusnya sampai Z. Ya, kita buat R, terus R ini adalah 15, kemudian S, S ini setelah 15 itu 16, ya. T, tunggu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Oh, belum kelewat Q. P, Q, R, S, 17. Dua, bener nggak? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, T. Ada yang kelewat nggak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, S ini ya. S ini 17. Tunggu. Harusnya kelewat satu nih. 0, 1, 2, 3. D-nya kelewat ya. D. Ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Ini M. Ini N, O, P, Q, R, S. S 17, T. Harusnya T ini 19. Tunggu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. L-nya yang belum ya. L ini 11. Ini punya L. L 11, M 12, N 13, O, P, Q, R, S 18, T benar 19. Tuh, ya. Terus T, U, V, W, X, Y, Z. Kalau dihitung jadinya pas ya. 20, 21, 22, 23, sorry, terus 24, lanjut 25. Nah, ketika dihitung ya, T ini 19, tinggal dimasukin aja 19 ditambah 18, 19 ditambah 18 gitu ya. Terus modulus itu kan berarti dibagi ya, dibagi 26. Mod 26 berarti sama dengan 19 tambah 18 gitu ya. Nah, ini 19 tambah 18 itu berapa? 7, 37. 37 mod 26. Mod itu kan modulus. Modulus itu artinya pembagian yang diambil bilangan bulatnya saja. Ya. Nah, ketika dibagi 26, ya, 19 tambah 18 itu adalah 37 ya. 37. Kemudian mod 26. Ini adalah harusnya 11 ya jadinya ya. Mod itu kan berarti kan modulus sisanya ya 11. 37 dibagi 26 itu kan satu. Satu itu kan berarti sisanya. Sisanya dari
20 diambil 26. Ya, 37 diambil 26 berarti kan 11. Ya, jadi 11. Jadi adalah 11 ini adalah huruf L. Ya, ketika dihitung 11 ini adalah huruf L. Nah, tapi kalau misalkan secara konsepnya, kalau mau pakai kuncinya kayak gini, yang Sony tadi, jadi itu tinggal dilihat aja hurufnya. Seperti tadi yang ini, yang saya buat. Nih, tinggal kamu lihat di eh, kotak bujur sangkar ini, tabelnya. Tabel bujur sangkarnya. Ya, tapi kalau cara perhitungannya boleh dihitung secara ini. Nah, ini. Ya, terus T, terus H aksen ya, H aksen. H ini kan S dan O. Berarti H ini H plus O. Mod 26. Ya, sama dengan jadinya V. Tinggal dimasukin aja H itu tadi berapa H. H adalah jumlahnya, H itu adalah 7. Terus 0. 0 itu 14. Ya, 7 tambah 14. Nah, 21. Ya, nanti eh tinggal di modulus 26. Ya, terus hasilnya adalah V. Gitu ya, dan seterusnya sampai dihitung. Nah, terus ciper transposisi. Nah, ini ciper transposisi, ciper teks ini diperoleh dengan mengubah posisi huruf di dalam plain text. Nah, dengan kata lain, algoritma ini melakukan transpose terhadap rangkaian huruf di dalam plain text. Jadi, dipisah posisinya. Ya, nama lain untuk metode ini adalah permutasi. Karena transpose setiap karakter di dalam teks sama dengan mempermutasikan karakter-karakter tersebut. Contoh, nih ya, tadi kan teknik substitusi kode geser atau shift dengan modulus 26. Jadi memberikan angka ke setiap alfabet. Ya, ini udah tadi kita buat. Nah, contoh ini kan A, B, C, D, E, F, G. Ini ada sampai 25. Jadi huruf F ini di posisi ke 25. Nah, teks aslinya misalkan gini, we will meet at Mild Night. Gitu. We will meet at Mild Night. Nah, kalimat di atas mendapatkan angka dari setiap huruf ini. Nah, kalau dipisah-pisah jadi hurufnya ini. Ya, we, w itu adalah 22. W. Ya, nah, coba kita we will meet ya at Mild Night. Nah, kan kita posisikan kan, W ini adalah 22. Ya, terus E, we. We ini, E itu adalah 4. Ya, 4. We will. Terus we lagi 22. Saya geser ada 22. Terus I itu adalah berapa I? I 8. I 8. Kemudian L. L berapa? L itu 11. Terus L berikutnya 11. Ya, sama karena kan hurufnya sama L, berarti 11 juga. M. Sorry, M. M berapa? M 12. E, E 4. 4. Terus 4 lagi. Ya, sampai T. T itu 19 tadi ya. T 19. A. A itu 0. Ya. Terus nah, di sampai terakhir T19 ya, terus M M lagi 12. I I itu tadi berapa? I 8. L L lagi L berapa L? L 11. Terus D 3. Nah, sampai dia N naik. N-nya itu adalah 13. I-nya itu 8. G G-nya itu adalah 6 ya, terus H-nya 8, H 7. H 7, T-nya 19.
itu, sorry, 19. 19. Gitu caranya. Ya, jadi ketika dikonversikan dengan sesuai satu per hurufnya, jadi seperti ini. Nah, kemudian karena ada key-nya dengan kunci 11 ya. Key-nya ini adalah 11 ya, dengan kunci 11. Sorry. Kalau kuncinya 11 berarti tinggal di tambah 11 di setiap karakternya. Ya, jadi setiap karakternya misalkan tadi di huruf W, W itu kan W itu 22 ya, 22 ditambah 11. Nah, jadi tapi dia tetap sampai di 25 11-nya apa 20 pas hitungan kelimanya itu langsung pindah ya. Jadi kita hitung dari sini ya, A B C D ya. Jadi kan 22. Nah, ini untuk W ya, 22 ditambah 11. Nah, jadi 22 di sini ya. 22, 23, 24, 25, terus maju lagi. Sorry kok 25. W kan tambah 11 ya, jadi posisinya 11. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11 jadinya 7. Jadi 7 gitu ya. Terus sekarang 4. 4 berarti tambah 11. Nah, 4 tambah 11 kan berarti 15. Ya, langsung aja 15. Nah, patokannya sampai 25 aja. Ya, jadi nggak sampai terus nggak. Nah, terus 22. 22 berarti tambah 11. Sama kayak tadi, jadi 7. Ya, 8. 8 tambah 11. 8 tambah 11 itu kan berapa? 19 ya. Jadi langsung aja 19. Ya. Terus 11. 11 ditambah 11 jadinya 22. 11 lagi 22. 12 tambah 11 berarti 23. Karena kan masih sebelum sampai 25 kan. Nah, 4. Sekarang 4 nih. 4 berarti eh 4 berarti di sini ya. 4 tambah 11. 4 tambah 11 berarti 15. Dan seterusnya sampai dia ini. Sampai dia terakhir di huruf eh 19 nih ya. Angka 19. 19 ditambah 11. Gitu. Sampai di terakhir. Nah, jadi dihitungnya setiap per alfabetnya ditambah 11, 11, 11. Ya, nih kalau 4 tambah 11 berarti 15. Terus 19 tambah 11 ya, kan nggak mungkin sampai itu kan 25. Jadi 19 ini kan tambah 11. Jadi 19 nih. Ya, tambah 11 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadinya 4. Oh, 4. Ya. Terus 0. 0 ya udah berarti tambah 11 ya 11. 19 tadi 4. 12 tadi 23. 8 tadi adalah 19. Ya. 11 tambah 11 22. 3. 3 tambah 11 aja langsung berarti 14. Terus 13 tambah 11 berarti 24 ya. 13 tambah 11 24. Terus 8 tadi 19 ya. 6. 6 belum nih 6. 6 berarti 6. 6 tambah 11. 6 tambah 11 itu adalah 2. eh, 6 tambah 11 berarti 17 ya. 7. Sekarang 7. 7 tambah 11 aja masukin langsung. Jadi 7 tambah 11 adalah 18. Terus eh 19. 19 berarti tambah 11 jadinya kan 4 gitu. Terakhir 4. Nah, seperti itu cara yang substitusi. Ya. Nah, jika lebih dari 20 setelah ditambah dengan kunci, maka akan dikurangi dengan 26. Sebenarnya kan cuma sampai 26. Jadi
Tadi kayak tadi aja cara saya yang saya tuliskan. Ya. Setelah menjadi huruf, maka akan ditambahkan teks kode. Nah, ketika dipindahkan ke huruf, jadinya ini H, P, H, T. Kita lihat aja langsung. 7, 7 berarti hurufnya apa? H. Tuh, 15, 15 hurufnya apa? 15, 15 hurufnya adalah P. Jadi P. 7 lagi hurufnya apalah? H. Dan seterusnya. Jadi tadi yang televisi sudah dibeli, cara menghitungnya sama seperti itu. Ya. Nah, ini we will meet at Mild Night ya, jadinya seperti ini. Ya, dengan kunci 11. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Nah, ini ketika dimasukkan ke dalam codingan ya. Contoh ada codingan ini. Ini menampilkan encrypt description dalam bentuk CSA Chipper. Di sini ada saya mengirim berita yang sangat penting. Besok kumpul di UPJ membawa sapu, kain pel, kita kerja bakti massal. Nah, ketika di encrypt, nah ini dia. Nah, ini pakai ini apa namanya? Pemrograman ya web dengan bahasa HTML. Jadi ketika di encrypt, nah, ini dia hasilnya. Ini kalau untuk di HTML untuk fungsi encrypt ini codingannya seperti ini. Ya, pakai codingannya seperti ini. Ini ada perulangan juga nih. Nah, lihat ada perulangannya di pas di nah tadi perulangannya ada di ya, nih for var i. Nih. Ini bikin function decrypt ya. Nah, ada variabel, string, dokumen segala macam. Terus variabel n sama dengan ini bla 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 bla. Nah, ini buat codingannya. Ya, itu contoh salah satu codingan di HTML, biasa di web ya, untuk membuatkan format crypt de apa kriptografi ya, dengan kriptografi dengan algoritma tadi yaitu asimetris ya, dengan metodenya Caesar-Chipper. Nah, berikutnya data encryption standar ya, ini dengan algoritma sama ya, DEA ya. Nah, ini maksudnya sama ya dengan model metode algoritma tadi. Ya, nanti bisa dibaca berikutnya sampai ini terakhir steganografi vs kriptografi. Ya, secara definisi ini steganografi dan ini kriptografi. Depend on hiding the message existence. Ya, sama cara menyembunyikan pesan ya secara eksisten ya secara sama. Tapi kalau ini message berdasarkan meaning, berdasarkan artinya. Ya, kemudian purpose-nya, tujuannya keep communication secure. Ya, sama ya, membuat komunikasi lebih aman. Dengan kriptografi, provide protection for data. Dia menyediakan selain keamanan juga menyediakan amanan data. Ya, data lebih aman gitu ya dalam memproteksinya. Visibility, never, nggak bisa terlihat, benar-benar nggak kelihatan kalau steganografi ya, never. Ya, sama juga dengan kriptografi always. Ya. Kemudian failure-nya, kegagalannya apa? When discover the presence of a hidden message. Ya, ketika message disembunyikan, ya mungkin bisa juga ada sebuah kegagalannya gitu ya. Nah, when discover gitu ya. Nah, kemudian kalau ini kriptografi ya, when able to decrypt and read the message. Ketika bisa dibuka dengan decrypt ya dan bisa membukanya pesan aslinya. Concern ini ya, concern ini tuh lebih difokuskan kemana gitu ya. Steganografi ini embedding capacity and detectability of cover object. Nah, sedangkan kriptografi ini robustness against deciphering. Jadi lebih besar lah ya untuk kriptografi ini. Carrier-nya ini any tipe data of digital media yang bisa digunakan itu ya. Kemudian kalau kriptografi depend on text as a carrier. Key-nya optional but provide more security. Nah, kriptografi key-nya ini necessary. Sangat diperlukan atau jika diperlukan. Nah, itu dia materi kita hari ini tentang steganografi dan kriptografi di dalam keamanan penjaminan informasi.
Ya, jadi nanti kalian tugasnya buat kriptografi untuk yang tadi ini caranya yang tadi televisi sudah dibeli ya, tinggal kalian buatin aja. Bikin bentuknya dengan cara plain text tadi. Nah, ini kan udah tadi udah tahu kan caranya. Nah, ini kan contoh plain text televisi sudah dibeli ya. Nah, kemudian ketika di text ini menjadi seperti ini. Ya, silakan kalian coba cari yang sesuai ya. Udah ketahuan jawabannya text-nya ini. Jadi nanti kalian coba buatkan. Ya, cara menghitungnya itu gimana? Ya. Nanti dengan konsep yang sama dengan menggunakan text ya. Ini modelnya seperti ini. Oke, ada pertanyaan nggak? Apakah ada pertanyaan? Mau nanya, Arjuna, silakan. Mana Arjuna? Saya ketinggalan tadi itu televisi. Pakai metode apa? Oh ya, boleh. Eh, cara penghitungnya coba yang cheaper text tadi. Ya, Caesar cheaper. Kan jawabannya udah ada tuh, tinggal kamu cek aja. Cocok nggak pakai yang key-nya 11 atau cocok nggak dengan metode yang substitusi gitu ya. Disambil diuji gitu. Ya, itu sama itu pengujiannya. Nggak perlu dikumpulkan, silakan aja jawab kalau udah bisa langsung di-share di grup. Ya, bikin tulisan-tulisannya coret-coretannya, foto. Oh, nih konsepnya kayak gini, Bu. Gitu. Ya, saya pengen lihat nanti di grup. Ya, yang udah bisa silakan dikeluarkan jawabannya. Oke, karena udah mau sholat Jumat, silakan. Terima kasih saya ucapkan yang sudah join Zoom. Nanti saya share rekamannya yang nggak datang atau nggak ikut join Zoom hari ini biar bisa melihat rekaman materinya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.